Gol dengan tangan, menang dengan sistem. Jika kecurangan jadi teladan, generasi apa yang muncul di 2045? Teman-teman, sejarah Amerika pernah punya presiden bernama Richard Nixon. Ia menang, sah, konstitusional. Ia pidato tentang hukum dan ketertiban dengan suara tegas. Namun, sejarah juga mencatat satu ironi kecil yang memalukan. Ia jatuh bukan karena kalah suara, tapi karena kalah jujur. Watergate bukan sekedar skandal politik, melainkan pengakuan pahit bahwa kekuasaan yang lahir dari manipulasi akan selalu gemetar ketika berhadapan dengan kebenaran. Presiden paling kuat di dunia itu tumbang bukan oleh oposisi, tapi oleh kebohongan yang ia simpan sendiri. Dunia belajar satu hal sederhana: hukum bisa mengulur waktu, tetapi nurani publik tidak pernah bisa dibungkam selamanya. Lalu kita pindah ke lapangan hijau. Pada Piala Dunia 1986, Diego Armando Maradona mencetak gol dengan tangan. Wasit tidak melihat, aturan dilanggar, tetapi skor disahkan. Maradona diam. Argentina juara, dunia gaduh, lalu berdamai. Gol itu diberi nama indah dan sangat religius. Hand of God. Tangan Tuhan. Nama yang terdengar sakral dan religius, padahal isinya manipulatif. Ya, kebohongan. Secara teknis, Maradona tetap legenda. Tetapi, ada satu detail yang jarang dibicarakan. Dalam forum-forum pertemuan para legenda sepak bola dunia, kepercayaan diri Maradona tak pernah sepenuhnya utuh. Ia sering defensif, ia selalu merasa perlu menjelaskan. Kejeniusan yang meledak di lapangan menyusut di ruang sunyi. Masalahnya bukan aturan yang dilanggar, masalahnya adalah kesadaran bahwa kemenangan itu tidak bersih. Di titik inilah kepemimpinan modern bercermin. Seorang pemimpin bisa lahir dari proses yang tidak jujur, lalu menang. Ia sah secara hukum, prosedurnya rapi, dokumennya lengkap. Karena benar, kejujuran tidak pernah ditulis sebagai pasal dalam undang-undang. Tidak ada hukum yang bisa membaca niat. Tidak ada konstitusi yang bisa mengadili rasa bersalah. Maka lahirlah absurditas besar sebuah negara. Pemimpin hasil manipulasi memimpin pendidikan karakter. Arsitek kebohongan mengajarkan integritas. Pemenang dengan tangan terangkat menyerukan fair play. Dan publik diminta menganggap semuanya normal. Disinilah pertanyaan yang tidak nyaman harus disisipkan, bukan disembunyikan. Akankah generasi emas 2045 lahir dari sistem dan model yang terlihat bertolak belakang dengan fondasi karakter emas yang dimaksud? Lantas generasi apa yang muncul? Pertanyaan ini bukan retoris, ia adalah cermin karena anak-anak tidak belajar karakter dari modul, tetapi dari contoh nyata yang dilakoni kekuasaan. Mereka melihat dengan mata terbuka bahwa kejujuran kalah cepat dari kelicikan, integritas kalah kuat dari rekayasa, moralitas kalah efektif dari manipulasi yang sah. Maka pelajaran paling jujur yang mereka terima adalah ini: yang salah bukan berbuat curang, yang salah adalah ketahuan. Inilah kurikulum tersembunyi paling kejam dalam sejarah pendidikan karakter. Kita lalu berdiri gagah berbicara tentang generasi Indonesia emas 2045. Kita menyebut moral, integritas, dan nilai luhur sambil berdiri di atas fondasi yang kita sendiri tahu sudah retak sejak awal. Kita berharap emas lahir dari tanah yang dicemari kebohongan dan sering pembenaran. Seolah karakter bisa tumbuh subur di atas teladan yang busuk. Padahal sejarah selalu konsisten, tak pernah ada generasi jujur yang lahir dari sistem yang memaafkan kebohongan. Yang mungkin lahir adalah generasi yang cerdas, adaptif, dan licin. Bukan generasi emas, melainkan generasi oportunis. Ya,
pandai membaca situasi, mahir bersandiwara, dan lihai membedakan kapan harus bicara moral dan kapan harus menabraknya demi hasil. Jadi pendidikan karakter tidak gagal karena kekurangan program, tetapi karena kekuasaan, kelebihan keteladanan palsu. Anak-anak tidak kehilangan moral karena tidak diajari, tetapi karena terlalu sering melihat kebohongan dimenangkan, dirayakan, dan diberikan panggung. Dan sejarah selalu menutup kisah seperti ini dengan satu kalimat dingin. Bangsa tidak runtuh karena melanggar aturan, tetapi karena berhenti merasa malu saat melanggarnya. Jika negeri ini sungguh ingin generasi emas 2045, maka yang pertama yang harus diperbaiki bukan kurikulum dan bukan buku pelajaran, melainkan kejujuran sistem dan teladan dari kekuasaan yang mengklaim sedang mendidik mereka hari ini. Itu saya Engran Silalahi, guru peradaban Indonesia dari Sumatera Utara. Horas!